Assalamualaikum Bunda. Nah, balik lagi nih sekarang ke meja unboxing. Seperti biasa, kita akan mengunboxing salah satu produk dapur. Nah, produknya itu apa? Yaitu adalah pisau. Untuk lebih tahu detailnya kayak gimana, bener atau enggak sih dia itu lebih tajam dan lebih bagus? Nah, yaudah, simak ya video ini sampai habis, jangan di skip. Tapi sebelum disimak, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan juga like videonya, serta nyalakan loncengnya, jadi Bunda akan dapat info terbaru dan terupdate kalau misalkan kita posting video lagi. Oke, langsung aja ya Bun, kita lihat produknya. Nah, pisau ini kardusnya hitam ya, semuanya hitam dari sisi depan, belakang, dan juga samping. Pisaunya kardusnya hitam. Kemudian dari segi kardus, dia tuh sepertinya kardusnya biasa aja karena nggak terlalu tebal juga. Sewaktu beli kemarin itu pakai bubble wrap sih, dari tokonya itu dikasih bubble wrap, tapi kardusnya itu kualitasnya sih biasa aja, dan tapi nggak penyok juga. Kemudian semuanya full hitam. Sebelum kita buka, kita lihat dulu di kardusnya itu ada apa aja. Ada tulisannya nih, mereknya itu Buckeye Knife. Jadi cuma ada satu merek di depan, itu Buckeye Knife, dan di belakang juga. Jadi depan belakang tuh covernya sama, kayak Bunda bungkus kertas kado aja gitu, sama. Nah, kemudian di bawahnya sini ada address. Ini ada alamatnya. Itu alamatnya di American, terus kemudian harganya seharga $48. Wow. Kemudian ada nama brandnya. Oh, jadi ini tuh mereknya sekaligus nama brandnya itu ditulis juga di sini. Kemudian ada modelnya, model T65S. Materialnya itu alloy steel. Oke, dan di pinggir-pinggirannya pun nggak ada keterangan apapun. Nah, ini juga dia kayak dilem gitu. Nah, belakangnya pun sama. Udah ya, ini semuanya kardusnya dari segi kardus sih ya menurut saya biasa aja. Nah, langsung aja kita buka si pisaunya ini. Menurut aku penting banget sih kita punya pisau yang kualitasnya bagus buat di rumah ataupun buat usaha, karena kan jadi mempermudah segala aktivitas masak-masaknya Bunda gitu di rumah. Nah, pisaunya ini dalam satu set itu tadi udah aku buka itu, terus gak ada apa-apa lagi, udah kosong. Oke, nah ini ada 5 jenis yang ada di dalam set si Buckeye ini. Yang pertama ada ini tuh kayak untuk mencongkel panci panas atau penggorengan panas, jadi nggak usah dipegang gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya Bunda habis masak, kemudian pancinya panas atau penggorengannya panas, bisa langsung aja diangkat pakai ini. Dan ini materialnya plastik gitu. Dia nggak licin juga sih, warnanya doff gitu, bukan yang plastik glossy licin. Terus di sini juga ada pegangan untuk tangan Bunda, jadi nggak licin gitu loh. Jadi misalkan Bunda maunya di yang paling ujung biar lebih kuat, atau misalkan di yang paling pinggir sebelah sini kalau misalkan ternyata pancinya gede, nah itu bisa disesuaikan. Terus ini juga ada bolongannya biasa buat menggantung kalau Bunda punya rak gantung untuk sendok atau tempat makan yang lainnya. Tuh, nah ini dari segi si pengangkat panci lah ya kita sebutnya. Kita singkirin dulu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada yang bentuknya love. Waduh, ini love series. Ini dibungkusnya pakai plastiknya pun plastik biasa ya. Ini plastiknya kita singkirin dulu. Nah, ini yang love ini bentuknya kayak cetakan kue, tapi dia bukan cetakan kue Bun. Dia ini adalah pencetak telur. Nah, jadi kalau misalkan Bunda masak telur, tinggal ini ditaruh aja di penggorengan, plek. Nah, nanti Bunda masukin telurnya. Nanti dengan senantiasa telurnya akan otomatis membentuk bentuk love ini. Jadi lucu banget kan, misalnya punya anak kecil di rumah,
atau mau ngasih hiburan gitu. Nanti dari love-nya ini bisa dikasih mata-mataan dan lain sebagainya. Ya ini bolehlah kreatif. Selain buat telur, mungkin juga bisa buat yang lainnya. Tapi belum pernah nyoba juga sih selain buat telur. Nah, ini oh ya lupa. Jadi pentulannya ini tuh bisa untuk pegangannya. Jadi once Bunda mau taruh, plek ya kan di wajan atau di teflon, kemudian tuang telurnya. Setelah mau diangkat, setelah mateng, bisa diangkat ini. Gitu. Oke, nah ini sih dari segi pencetak telur. Oke, dan yang selanjutnya itu ada nih, ini adalah pisau iris. Nah, pisau iris ini juga multifungsi. Selain fungsinya buat ngiris, nanti kita akan bahas buat apa lagi. Tapi sebelum ke fungsi, kita lihat dulu nih presentasi atau tampilan dari si pisau ini. Dia ada mereknya sesuai sama tadi yang di brand kardusnya itu, Buckeye. Ada mereknya di sini, mereknya tuh seperti diukir gitu, jadi bukan pakai tempelan plastik ataupun stiker ya bun. Jadi emang kelihatannya eksklusif, dia ada diukir, namanya Buckeye gitu. Kemudian gagangnya pun sama kayak tadi si pemegang panci, itu gagangnya dari plastik, tapi plastiknya pun gak belepotan kok, ininya potongannya, tapi dia ada kayak rawis-rawis dikit, itu oke lah. Nah, jadi plastik warnanya doff hitam, tapi dia ada sensasi warna yang nggak sepenuhnya hitam, yaitu ada si mata pisaunya ini warnanya tetap stainless, tuh silver stainless gitu, mengkilap. Ini tajam banget nih bun, hati-hati ya. Oke, nah fungsi pisau ini selain dari pisau iris tadi seperti yang aku udah kasih tahu, ini tuh bisa untuk filler buah. Di bagian mananya? Di bagian sininya. Ini bisa untuk filler buah di bagian sininya, dan juga tutup botol di bagian sininya ya. Nah, bagian sininya tuh bisa untuk tutup botol, dan ini untuk filler. Fillernya juga sama, mata pisaunya dia stainless, jadi nggak sepenuhnya hitam. Gitu. Nah, ini tajam banget sih. Ini lebih awet dibanding pisau biasanya. Oke, kita lanjut. Ini kita singkirin dulu. Selanjutnya ini ada pisau sayur. Oke, nah pisau sayur. Kalau tadi pisau yang si iris itu dia nggak dilapisi plastik, tapi kalau pisau sayur ini dilapisi plastik. Jadi plastiknya kita buka dulu ya bun. Oke, ini pisau sayurnya ya. Jadi udah dibuka. Tadi ada lapisan plastiknya, itu buat melindungi si lapisan hitamnya ini sih. Gitu. Jadi kalau dilihat dari tampilannya, dia masih sama gagangnya plastik warna doff gitu, nggak licin. Nah, terus juga tetap ada si brandnya dia, brand pisaunya sama, ini diukir, bukan pakai stiker juga. Oke, kalau kita lihat bedanya, yang tadi tuh si pisau iris, dia mata pisaunya stainlessnya lebih besar ya, maksudnya warna stainless mata pisaunya itu lebih besar. Kalau ini dia lebih nggak kelihatan sih warnanya, jadi full black. Di pisau sayur ini ada motif gerigi-geriginya. Nah, motif gerigi-gerigi ini sih aku nggak tahu untuk apa ya, karena belum pernah juga punya pisau yang ada motif gerigi-geriginya kayak gini gitu. Nah, di sisi sebaliknya juga sama, dia ada motif geriginya juga dan nggak ada mereknya. Nah, ini pisau yang keempat. Ini pisau keempat, kita singkirin dulu ya. Oke, yang terakhir. Wow, ini adalah pisau daging. Oke, jadi emang ini satu paket udah lengkap semuanya. Ada pisau sayur, pisau iris, dan yang terakhir nih ada pisau daging. Sama dia ada plastiknya juga, jadi kita buka dulu better ya, biar kita lihat.
Nah, yang selanjutnya adalah pisau daging. Tadi setelah dikletek, ternyata memang dia tuh itemnya permanen gitu, jadi nggak ngelupas itemnya. Nah, dilihat tadi juga masih sama nih dari tampilannya, ininya juga plastik, sama ada namanya, ada bukan stiker tapi di kir, kemudian juga dia ada gerigi-geriginya nih yang saya masih belum tahu fungsinya apa. Mata pisaunya juga ada di bawah, dia nggak terlalu tebal, mata pisau tuh lancip runcing, jadi kemungkinan tajam. Ini fungsinya untuk motong daging. Nah, jadi satu set ini udah ada pisau daging, kemudian udah ada pisau sayur, kemudian udah ada pisau iris, juga ada si pemegang panci yang buat ngangkat panci ketika panas, ada cetakan telur. Nah, satu set ini bisa Bunda dapetin langsung dalam satu kardus ini. Nah, nggak cuma sampai di situ, kita mau bukti ini kalau misalkan pisau ini tuh memang betul-betul berkualitas atau enggak sih. Tuh, nah nanti kita akan memotong atau kita akan mencoba mengiris beberapa sayuran yang nanti akan kita tahu nih kualitasnya dari si masing-masing pisau ini. Oke, nah pertama-tama aku mau ngasih tahu cara pemakaian si pengangkat wajan atau pengangkat panci ini, gitu ya. Jadi ini udah ada contohnya. Ini aku di sini pakai cetakan telur zaman dulu gitu ya. Nah, ini kan ada gagangnya nih. Pasti di setiap panci atau penggorengan dia ada gagangnya. Jadi gagangnya itu langsung aja kita taruh di sini, gini ya. Jadi langsung kita taruh. Bentar, ini jalan, mohon maaf. Nah, set. Oke, nah setelah ini kuat, baru deh bisa diangkat. Ya, jadi ini cara pakainya. Nah, ini kan di sini ada beberapa bagian nih. Ada bagian yang ini, ada bagian yang sisi atas sama sisi bawah. Mungkin itu tergantung dari ketebalan panci atau penggorengan yang ada di rumah bunda-bunda semua. Ya, jadi cara pakainya kayak tadi. Gampang banget. Nah, yang ini udah selesai cara pakainya. Kita singkirin dulu. Kemudian, nah selanjutnya kita mau pakai pisau untuk mengupas kulit buah atau pilar. Kita pakai pisaunya ini, pisau iris. Sebenarnya pakai pisau sayur bisa, tapi dia nggak ada si pilarnya ini. Jadi kita mau pakai juga si pilarnya, ya. Oke, caranya. Bentar. Oke, nah ini caranya pilarnya tuh kayak gini. Nah, jadi tinggal diserut-serut aja. Jadi memang dia tuh pilarnya nggak ngambil banyak bagian daging dari si buah atau si sayurnya. Jadi bener-bener pilar untuk si ininya aja, kulitnya doang. Tuh, jadi kalau bunda mau potong tinggal seperti itu ya.
Ya, nah yang kedua kita mau coba untuk potong si tomat. Tomat kita potong pakai si pisau iris. Tapi sebenarnya tomat tuh pakai pisau ini, Deng. Pakai si pisau sayur. Ya. Jadi pisau sayur. Wow. Jadi lihat sekali iris aja udah langsung tuh tanpa hambatan. Jadi udah langsung kepotong-potong semuanya. Tuh, dan ini tajamnya luar biasa sih. Ya. Oke, untuk membandingkan aku juga mau cobain yang si pisau kecilnya ini, pisau iris. Ini kan biasa buat ngiris bawang ya, jadi kayak kecil-kecil gitu. Wah, ini juga kualitasnya nggak kalah tajam, bagus. Semuanya tajam sempurna. Oke. Dan yang selanjutnya, ini kita singkirin dulu. Kita mau coba, berhubung di rumah stok daging lagi habis, jadi kita ambillah yang keras-keras ini untuk memotong dengan pisau daging ini, pisau yang gede. Tuh, nah kita coba aja ya. Langsung, wah, dia tuh langsung kebelah, nggak ada celaknya. Beda banget ketika kita pakai pisau yang biasa dipakai di rumah. Nah, ini pisau yang biasa, sebelum beli pisau ini aku selalu pakai pisau ini, jadi pisaunya tuh udah bisa dilihat banyak diasah-asahnya, sama suami selalu minta asah. Kita lihat perbandingannya. Dia tuh agak susah gitu, agak effort, dan hasilnya pun nggak semulus. Oh, hasilnya tuh nggak semulus yang ini. Yang ini tadi pakai black sharp, yang ini pakai pisau biasa, pisau pasar. Nah, oke. Jadi gimana nih? Bunda udah bisa melihat kan perbedaannya kita pakai pisau biasa atau pisau daging biasa di rumah dengan pisau buckeye ini yang hitam. Itu kualitasnya jauh, memang dia nih lebih enak, lebih empuk lah istilahnya. Kalau kita motong tuh nggak ada kendala. Kalau misalnya yang ini tadi ada effort gitu. Nah, jadi bisa dilihat perbedaannya dan dirasakan juga. Menurut saya ini tuh sangat worth it banget buat kita beli dan kita punya di rumah, dibanding kita ngandelin pisau yang udah tumpul kemudian asal lagi gitu. Nah, meskipun ini nanti juga pastinya akan ada diasah juga, cuman kualitasnya memang dia itu lebih 3 kali lebih awet dibanding pisau biasanya. Penting banget buat Bunda juga punya ini di rumah, karena apa? Bisa membantu mempercepat pekerjaan di rumah, jadi nggak perlu capek-capek usaha motong ya kan, menghabiskan banyak waktu. Dengan pisau ini diharapkan bisa lebih maksimal waktu masaknya atau waktu mengiris-ngiris bahan-bahan makanan yang lain. Nah, selesai dulu review dari kita, dari meja unboxing. Semoga nanti bunda-bunda yang mau tanya, ini harganya berapa bun? Nah, nanti itu bisa saya taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi bunda bisa lihat di situ, sama link pembeliannya juga nanti akan aku taruh di situ. Sekian unboxing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel YouTube ini dengan cara klik subscribe, like, dan juga nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.